Se- Bisa dimulai ya. Mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Islam, Ekonomi dan Bisnis Islam, para Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan pada pagi hari ini sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan research on the stage meskipun via Zoom. Saya kira alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi bagian umat beliau dan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin amin amin. Di sini saya selaku pembicara sekaligus moderator pada kegiatan pagi hari ini ingin membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti yaitu paparan orasi ilmiah dari narasumber pada pagi hari ini, yang keempat penutup. Baik, untuk melanjutkan kegiatan pagi hari ini, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan, sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke, kepada beliau dan tempat kami persilakan. The screen is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah audio dan video saya sudah bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian? Sudah jelas, Pak. Sudah, Pak. Sampun nggih? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin alladzi huwa khairul anam. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan FEBI UIN Gus Dur Pekalongan, yang kami hormati rekan-rekan pimpinan di lingkungan FEBI UIN Gus Dur Pekalongan, para peserta dalam rangkaian kegiatan Research on Stage, dan yang spesial narasumber kita pada kesempatan hari ini yaitu Mas Imam Prayogo MKom. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, selalu dalam keadaan bahagia, apalagi ini tanggal 1. Nah, kalau tanggal 1 ini semuanya tampaknya serba berbahagia. Ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, singkat saja yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama bahwa kegiatan research on stage maupun nanti dissertation on stage adalah bagian dari atmosfer dan budaya akademik yang coba kita hidupkan kembali, yang kita coba untuk biasakan, untuk kita laksanakan kembali. Karena bagaimanapun juga kita sebagai entitas cendekiawan, para sarjanawan, para ilmuwan ini dituntut untuk mempunyai satu lingkungan, satu atmosfer, satu habituasi yang bisa meningkatkan kapasitas akademik kita masing-masing untuk bisa mendukung tugas-tugas kita sebagai seorang dosen, maupun kalau misalnya di ruangan ini juga ada para mahasiswa. Oleh karenanya kita harapkan bahwa kegiatan research on stage maupun nanti dissertation on stage itu nanti dapat
menumbuhkan semangat dan juga atmosfer akademik budaya keilmuan yang ada di FEBI UIN Gus Dur Pekalongan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya kegiatan ini sudah dimulai ataupun sudah dilaksanakan sejak FEBI Jilid 1 dulu ya. Kemudian sudah terlaksana beberapa kali diikuti oleh dosen, mahasiswa, bahkan tidak hanya di FEBI tapi juga di luar FEBI. Ini maksudnya adalah yang kedua bahwa Bapak Ibu dosen itu pada dasarnya setiap tahun mempunyai produk ilmu yang baru ya melalui kegiatan riset itu dipastikan kita semua menghasilkan satu produk baru. Produknya berupa temuan bagian dari ilmu yang biasanya kemudian kita diseminasikan keluar, baik itu dalam bentuk naskah jurnal, dalam proceeding di satu konferen, maupun bentuk-bentuk yang lain. Nah, kalau kita ini terbiasa menjual keluar, maka seyogyanya jualan kita ini juga sudah dikenal oleh orang-orang terdekat yang ada di kampus. Siapa itu? Ya diantaranya adalah sesama dosen, sesama mahasiswa yang ada di FEBI UIN Gus Dur. Kita jualan ke sana ke sini kok malah teman kita nggak tahu apa yang kita temukan, ini kan agak ironi gitu ya. Maka melalui kegiatan seperti ini kita nanti akan saling mengenal. Bukan hanya sekedar kenal siapa namanya, rumahnya di mana, cicilan per bulan berapa, bukan hanya itu. Tetapi kita mengenal produk ilmu yang selama ini sudah dihasilkan oleh teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar dari Mas Imam ya, temuannya apa yang selama ini sudah dihasilkan, nanti akan kita diskusikan bersama-sama sehingga nanti dari profil keilmuannya kita nanti juga bisa lebih saling mengenal. Hari ini satu dosen, minggu depan satu dosen. Kalau ini kita rutinkan, maka insya Allah perkenalan kita di dunia akademik itu akan semakin lebih intens. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini nanti kita harapkan juga memberikan dampak dari sisi administrasi. Jadi nanti Pak Widi 1 bersama dengan timnya sudah menyediakan sertifikat ya begitu betul Pak Kuat ya, sertifikat peserta tapi bukan sertifikat tanah ya, yang nanti insya Allah bisa digunakan untuk kepentingan SKP maupun BKD. Nah, oleh karenanya nanti kegiatan ini bisa sekaligus menambah kapasitas keilmuan kita, lebih mengenal teman kita dari sisi akademik dan dari sisi pemenuhan administrasi kita sebagai seorang dosen maupun pegawai juga bisa di cover. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, semoga istiqomah dalam melaksanakan dan mengikuti kegiatan ini bermanfaat dan bersama-sama dengan selalu mengharap ridha Allah. Marilah kegiatan Research on Stage pada hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum Bismillahirrahmanirrahim. saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Widi 1 beserta tim yang telah menghandle kegiatan ini. Semoga bisa berjalan sesuai dengan harapan. Dan terima kasih kepada Mas Imam yang telah berkenan untuk berkesempatan sharing ilmu pada Research on Stage edisi kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, cara selanjutnya yaitu presentasi hasil research. Tapi sebelumnya kenalkan saya sebagai moderator pada kesempatan pada pagi hari ini. Seperti yang telah dikatakan oleh Pak Dekan, jadi kegiatan ini Research on Stage, bagian dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan menunjukkan tradisi akademik kampus kita ini. Research on Stage merupakan forum bagi dosen dan sumber dari ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat maupun penelitian lainnya yang dilaksanakan secara mandiri.
Harapan besar dari kegiatan ini inspiratif, riset, dan diskusi akademik yang interaktif, hangat di lingkungan kampus kita ini, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini telah hadir di sekalian narasumber Bapak Imam. Alhamdulillah sehat. Amin. Segala sesuatu lagi di saya kira sekali di Feb. Baik, sebelum kita mulai kegiatan research, saya singkat CV beliau adalah dosen bisnis Islam. Dengan jurusan beliau asal asli Pekalongan ya. Asli Wangandowo. Beliau di universitas di S1 bidang maksudnya masih nanti mohon maaf. Tes. Suara tidak jelas. Gitu. Saya pakai itu ya. Headset, Pak. Tapi saya nggak nyampe. Pakai apa ya? Tes. 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 Dengar. Tes. Tes. Ya, bisa. Mohon maaf, ada sedikit kendala teknis. Mohon maaf, Bapak Ibu, ada sedikit kendala teknis. Suara saya bisa didengarkan? Bisa terdengar? Bisa. Baik, saya lanjutkan untuk pengenalan profil narasumber pada pagi hari ini. Saya ulangi, beliau adalah Imam Prayogo Budiono, MKom. Beliau lulusan dari Universitas Dian Nuswantoro S1 dan S2 di jurusan Teknik Informatika. Bidang riset yaitu kriptografi, steganografi, dan computer science. Penghargaan beliau istimewa di sini karena pada tahun ini 2025 ini beliau mendapatkan skor indeks kinerja akademik terbaik kedua di 2 fakultas langsung. Istimewa. Jadi ada 2 fakultas yang mengakui beliau dengan indeks kinerja akademik yang peringkat kedua yang terbaik. Penelitian beliau karena fokus pada keilmuan komputer, beliau menulis skripsi dan tesisnya
sesuai dengan standarisasi dan pengamanan pesan SMS dengan nomor pengiriman PIN dan BRIM sebagai kunci tambahan. Ya. Selanjutnya, beliau juga sebagai reviewer jurnal Scopus Q3 dan Sinta 1 serta beberapa kolaborasi jurnal di Jurnal Computer Technology dan Application, Journal of Software Engineering, Tools and Technology and Fortran. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, penelitian beliau juga bisa dilihat dari tulisannya dalam 4, 5, 6, masih banyak lagi yang belum bisa kami sampaikan di sini. Baik, untuk yang melakukan saja mendengar hasil research penelitian ilmiah dari Bapak Ibu Prayoga Mkom. Kepada beliau waktu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Terdengar ya Pak ya? Oke, izinkan saya memaparkan hasil riset saya. Ini riset Litab Dimas yang tahun ini. Alhamdulillah sudah jadi, termasuk artikelnya juga sudah jadi dan sudah saya submit. Namun belum publish ya, baru beberapa hari yang lalu saya submit. Nah, di penelitian saya mengangkat tema apa? Di ini tema yang saya angkat ya di Litab Dimas saya tahun ini, yaitu skema kriptografi steganografi berbasis Camellia dan LSB. Jadi Camellia itu adalah salah satu algoritma kriptografi, sedangkan LSB adalah salah satu algoritma steganografi. Jadi dua ini adalah keilmuan yang berbeda. Kalau kriptografi itu untuk melindungi pesan, kalau steganografi itu ada untuk menyembunyikan pesan. Nah, ini saya satukan ke dalam sebuah aplikasi, nanti akan saya perlihatkan aplikasinya. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan keamanan dan imperceptibilitas pesan rahasia. Jadi pesan rahasianya itu nanti tidak akan terlihat oleh penyadap, dan kalaupun bisa terlihat itu akan sulit untuk dipecahkan. Kenapa? Karena sudah diamankan dengan algoritma Camellia. Nah, ini tadi sudah dibacakan ya CV saya. Jadi kebetulan alhamdulillah sejak S1, S2 dan jadi dosen, riset saya konsisten. S1 saya mengembangkan algoritma AES. Kenapa AES? Karena AES itu algoritma yang paling banyak dipakai di seluruh dunia dan dikatakan yang aman. Kemudian S2 saya melakukan improvement algoritma AES dengan kunci SBOX dan plain text dinamis. Nah, kemudian saat saya jadi dosen di Politeknik Negeri Bandung, saya mengembangkan algoritma AES yang sudah diimprove dan algoritma LSB. Itu didanai oleh Polban. Nah, setelah sekian lama saya berkecimpung dengan algoritma AES ini, ternyata saya baru sadar ada kelemahan yang mungkin bisa disebabkan oleh algoritma AES. Kalau dari sisi kekuatannya, algoritma AES ini kuat. Tapi faktanya banyak sekali penyadapan yang ada di dunia, terutama yang dilakukan oleh Amerika. Nah, ternyata saya baru sadar, AES itu kuat, tapi AES itu adalah buatan Amerika. Dan ada undang-undang di Amerika yang menyatakan bahwa
algoritma yang dibuat oleh Amerika itu harus bisa dipecahkan oleh Amerika. Lah kan mereka yang buat ya pasti mereka bisa memecahkannya. Nah, oleh karena itu saya mulai bergeser ke algoritma lain yang tidak diciptakan oleh sebuah pemerintahan, tapi diciptakan oleh swasta. Nah, di situ saya mengambil tema penelitian ini untuk menerapkan algoritma Camellia dengan algoritma LSB. Ini penelitian saya di tahun ini, di tahun 2025. Alhamdulillah cukup banyak karena ini mayoritas mahasiswa informatika, ini bersama mahasiswa informatika karena bagus ya mahasiswanya, giat, jadi alhamdulillah lumayan. Nah, kemudian di penelitian ini adalah anggota tim saya. Saya sebagai ketua peneliti, kemudian dibantu oleh 2 mahasiswa informatika, yaitu Mas Said dan Mbak Isnaini. Itu kalau di Litab Dimas ya. Tapi kalau di realnya saya juga dibantu oleh teman saya dari Udinus. Jadi kayak di artikelnya, artikel luarannya itu saya menyantumkan 2 dosen Udinus karena emang beliau berdua membantu. Yang pertama saya dibantu oleh Pak Eko Hari Rahmawanto dari Udinus. Kenapa saya butuh bantuan beliau? Beliau terutama membantu di bagian validasi algoritma yang saya buat. Kenapa saya membutuhkan beliau? Karena beliau ini sangat expert sekali di bidang kriptografi. Nah, bahkan dia Scopusnya aja sudah lebih dari 140 artikel. Nah, dia expert sekali, pernah masuk ke top peneliti Indonesia, khususnya di bagian kriptografi. Kemudian saya juga dibantu Bu Atika Kristi, ini juga dari Udinus juga, dia juga pernah masuk salah satu top peneliti Indonesia, bidangnya kriptografi dan steganografi, dan risetnya yang Scopus sudah lebih dari 100 artikel. Jadi di realnya ada 5 orang yang bahu-membahu dalam penelitian ini. Kemudian latar belakang masalah. Kenapa saya mengangkat masalah ini? Yang pertama, kita ketahui bersama bahwa pertukaran informasi melalui internet itu sekarang sangat masif, namun diiringi dengan meningkatnya kejahatan ya, kejahatan cyber seperti penyadapan dan modifikasi data. Walaupun penyadapan yang dilakukan kita nggak sadar, tapi sebenarnya kita disadap. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Nanti akan ada beberapa bukti ya. Nah, solusinya apa untuk menangani penyadapan ini? Salah satu solusi yang paling umum dilakukan adalah dengan menggunakan kriptografi. Kriptografi itu apa? Kriptografi adalah teknik utama untuk mengamankan pesan dengan mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dimengerti. Nah, algoritma yang paling umum digunakan, misalkan di Facebook, di WA, itu adalah algoritma AES. Itu paling umum. Jadi S1, S2, kemarin itu pakai algoritma AES. Nah, apakah dengan menggunakan algoritma AES ini sudah aman? Ternyata belum menurut saya. Kenapa? Karena AES adalah algoritma yang diciptakan oleh Amerika Serikat dan menjadi standar global yang digunakan oleh banyak tempat. Nah, algoritma ini seringkali menjadi target penyadapan oleh banyak pihak. Selain menjadi target penyadapan oleh banyak pihak, karena ini algoritma standar di seluruh dunia, Amerika Serikat itu menyimpan informasi terenkripsi dari komunikasi domestik yang mengindikasikan bahwa pemerintah Amerika Serikat berpotensi membuka data tersebut karena dia yang membuat algoritma tersebut. Jadi ya yang paling mudah untuk membukanya ya Amerika ini. Nah, terus solusinya gimana? Karena AES itu rawan disadap, terutama oleh yang membuatnya sendiri. Nah, solusi yang saya tawarkan adalah penggunaan algoritma Camellia. Camellia adalah algoritma kriptografi yang dikembangkan oleh perusahaan ya, yaitu oleh Mitsubishi Electric dan Nippon Telegraph yang terbukti memberikan keamanan setara dengan AES. Namun dibuat oleh perusahaan swasta
yang lebih bebas dari kepentingan pemerintah sehingga lebih sulit diserang atau dimata-matai oleh pemerintahnya sendiri. Kita lanjut. Kenapa sebaiknya tidak AS? Walaupun dari dulu S1, S2 saat di Polban saya melakukan risetnya terkait AS. Tapi sekarang saya berubah haluan. Kenapa tidak AS? Yang pertama, AS itu mudah dimata-matai oleh Amerika. Saya mengatakan seperti itu ya. Nah, buktinya apa? Kok AES itu mudah dimata-matai? Faktanya, banyak presiden kita yang disadap oleh negara lain. Misalkan Megawati menyebut bahwa dirinya paling sering disadap. Kemudian SBY itu dulu pernah disadap oleh Australia. Sampai SBY menarik duta besar Australia, suruh kembali ya. Kemudian Jokowi juga menyatakan pernah disadap. Dan kemarin Prabowo itu juga dia belum ketahuan disadap apa enggak, tapi Prabowo itu kemarin bilang takut disadap kalau mau membicarakan masalah penting, mending ketemu langsung. Artinya penyadapan itu sebenarnya hal yang nyata. Nah, apa buktinya? Ini salah satu buktinya bahwa kita dan seluruh dunia itu rawan disadap. Ini yang bilang adalah Edward Snowden. Edward Snowden ini adalah karyawan CIA yang menjadi kontraktor NSA. NSA itu lembaga keamanan di Amerika. Nah, sekarang dia membelot dari Amerika dan kabur ke Rusia. Nah, saat dia kabur, dia itu membocorkan dokumen-dokumennya Amerika. Karena dia orang dalamnya Amerika, CIA dan NSA. Nah, dia bilang bahwa Amerika itu menyadap seluruh dunia dengan bantuan 33 negara. Dan negara tangan kanannya itu negara yang negara utama yang membantu itu adalah Australia, Kanada, New Zealand dan Inggris. Nah, kemudian kebetulan Indonesia juga pernah disadap oleh Australia pas pemerintahannya SBY. Nah, artinya apa? Artinya itu isu penyadapan itu sebenarnya real. Bahkan ini yang bilang adalah Edward Snowden, karyawannya CIA dan NSA yang sekarang lari ke Rusia. Nah, kemudian kemarin saat perang Iran lawan Israel, itu Iran menyebut bahwa WhatsApp itu memata-matai Israel. Apa hubungannya WhatsApp dengan AES, dengan algoritma AES? Kok WhatsApp bisa memata-matai Iran? Dan itu yang menyebut Iran sampai Iran memblokir WhatsApp di negaranya. Nah, ini fakta, jangan bisa cek sendiri. WhatsApp itu algoritma keamanan yang digunakan adalah algoritma AES dengan panjang kunci 256 byte dengan mode CBC. Itu WhatsApp. Apakah hanya WhatsApp saja yang menggunakan AES sebagai algoritma pengamanannya? Ternyata tidak. Hampir semua teknologi yang berasal dari Amerika itu mazhabnya itu pakai AES. Misalkan Facebook juga menggunakan AES dengan panjang kunci 256, dan Google, kalau Google ini sama-sama menggunakan AES tapi panjang kuncinya 128 byte, artinya lebih pendek tapi sama-sama dia menggunakan algoritma AES ya. Nah, faktanya dengan algoritma AES tersebut kita masih banyak yang disadap. Sehingga saya merekomendasikan menggunakan algoritma Camellia. Nah, tapi apakah algoritma Camellia masih sudah aman? Maksudnya dengan kita menggunakan algoritma Camellia itu sudah aman? Ternyata belum aman. Kenapa? Karena algoritma Camellia memiliki kelemahan seperti algoritma kriptografi lainnya, yaitu keberadaan pesan yang dienkripsi mudah dikenali oleh penyadap karena bentuk pesan yang berbeda dengan pesan yang tidak dienkripsi. Jadi kalau kita hanya menggunakan algoritma Camellia, itu pesan rahasianya itu bisa kelihatan bentuknya aneh lah. Jadi biasanya penyadap itu akan kepo sehingga berusaha menghancurkan pesan itu atau berusaha agar pesannya itu tidak sampai ke penerima yang sebenarnya. Nah, kemudian solusinya apa? Camellia juga masih belum menyelesaikan masalah. Nah, solusinya adalah untuk menghindari kecurigaan setelah proses enkripsi dengan algoritma Camellia,
pesan bisa disisipkan ke dalam sebuah gambar menggunakan teknik steganografi. Misalnya dengan algoritma least significant bit. Dengan cara ini, secara visual, penyadap tidak akan bisa mengetahui apakah ada pesan tersembunyi dalam gambar tersebut. Jadi, pesan rahasianya setelah dienkripsi dengan Camellia, itu akan kita sisipkan ke dalam sebuah gambar. Jadi nanti kita kirim-kirimannya itu bukan pesan, tapi kirim-kirimannya gambar. Nanti gambarnya diekstrak, baru dia akan keluar pesan rahasianya. Nah, oleh karena itu di Letap Dimas kemarin saya mengangkat tema pengembangan algoritma hibrid Camellia dan least significant bit untuk penyisipan pesan rahasia dalam gambar. Itu latar belakangnya. Nah, ini rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana merancang enkripsi menggunakan algoritma Camellia untuk memastikan ciphertext yang dihasilkan memiliki tingkat keacakan yang tinggi dan sulit dianalisis, yang dibuktikan dengan pengujian avalanche effect. Jadi ini parameternya, nilai avalanche effect-nya untuk membuktikan algoritma enkripsinya bagus apa enggak, ini ada parameternya, nanti ada nilai avalanche effect. Kemudian bagaimana menerapkan algoritma LSB untuk menyisipkan pesan terenkripsi secara optimal ke dalam gambar. Nah, dengan menjaga kualitas visual gambar yang diukur dengan PSNR. Nanti untuk LSB-nya parameter bagus enggaknya nanti nilai PSNR-nya. Kemudian yang terakhir, bagaimana membangun sistem keamanan yang hibrid yang mengintegrasikan algoritma Camellia dan LSB secara efektif untuk memberikan perlindungan ganda pada pesan yang kinerjanya dievaluasi berdasarkan kekuatan enkripsi dan kualitas visual gambar. Itu rumusan masalah saya. Nah, ini tujuan penelitiannya tentunya untuk membuat sistem keamanan yang baik secara kriptografi dan baik secara steganografi, di mana nanti dibuktikan dengan avalanche effect untuk kriptografi dan steganografinya dibuktikan dengan nilai PSNR. Nah, ini sebenarnya sudah ada penelitian-penelitian terdahulu ya terkait Camellia, terkait LSB, tapi sangat jarang atau saya belum menemukan penelitian yang menggabungkan algoritma Camellia dan algoritma LSB. Kenapa? Karena di keamanan itu mazhabnya itu masih mazhab Amerika. Nah, algoritma Amerika itu ya kayak AES, DES, RSA, RC4. Nah, itu banyak. Tapi kalau Camellia itu jarang sekali diekspos. Padahal ternyata setelah saya pelajari, Camellia itu nggak jelek. Bahkan ini di penelitiannya Cumbelo itu mengatakan bahwa Camellia itu mempunyai tingkat keamanan yang sama dengan AES. Tapi Camellia itu secara memori itu lebih sedikit. Butuh memori lebih sedikit untuk dijalankan ya. Ini publish di IEEE, salah satu top tier-nya jurnal informatika, Scopus tentunya. Dan ada penelitian lain yang mengatakan bahwa Camellia itu sebenarnya bagus dan dia kalau dibanding dengan AES itu sama bagus, bahkan ada yang mengatakan lebih bagus sedikit Camellia dibanding AES. Tentunya ada parameter-parameternya. Nah, ini beberapa penelitian yang mengatakan bahwa Camellia itu bagus, terutama di bagian penggunaan memorinya dan di bagian keamanan jika menghadapi serangan brute force attack. Kemudian ini penelitian saya terkait LSB. Jadi saya sudah pernah meneliti LSB waktu di kampus sebelumnya. LSB itu juga algoritma yang bagus secara nilai PSNR karena dia bisa mencapai 51 desibel jika digabungkan dengan AES. Nah, kali ini akan saya bergabungkan dengan Camellia. Berikutnya celah penelitian atau kekurangan dalam penelitian sebelumnya yang belum sepenuhnya ditangani dan kontribusi penelitian ini ya. Jadi kalau kita lihat penelitian sebelumnya itu telah menunjukkan keunggulan algoritma Camellia dalam hal keamanan dan efisien. Namun belum ada penelitian yang secara spesifik menggabungkan keduanya antara Camellia dan LSB. Nah, penelitian yang saya lakukan ini mengusulkan pengembangan algoritma hibrid Camellia dan LSB untuk mengisi celah tersebut dengan harapan
dapat meningkatkan keamanan dan ketahanan terhadap serangan dibanding metode yang sudah ada. Nah, ini kalau kita lihat ya, kita lihat di Google Scholar, saat kita memasukkan AES spasi LSB, itu yang akan keluar itu ada hampir 20.000 riset artikel. Tapi kalau kita memasukkan Camellia dan LSB, itu yang keluar hanya 147 artikel. Dan itu rata-rata Camellianya itu cuma autornya, dilalah autornya namanya Amelino Camellia. Ada Camellianya. Jadi kalau digabungkan Camellia dan LSB itu masih jarang ya, masih jarang yang meneliti. Tapi kalau satu-satu sudah ada. Nah, metodologinya ini penelitian eksperimen, variabel bebasnya algoritma Camellia dan LSB, variabel terukurnya avalanche effect itu untuk mengukur Camellianya, dan nilai PSNR untuk mengukur LSB-nya. Ini metode yang saya usulkan, jadi prosesnya seperti ini. Pertama, kita input pesan asli dan kunci enkripsi, kemudian akan dienkripsi dengan algoritma Camellia. Hasil dari enkripsinya akan disisipkan ke dalam gambar menggunakan algoritma LSB. Nah, ini jadwal penelitiannya ya, karena ini Litab Dimas. Next saja. Nah, ini luaran minimal Sinta 3, kemarin sudah saya submit ke Sinta 2. Aplikasi desktop, alhamdulillah aplikasinya sudah jadi. Nanti habis ini akan saya demonstrasikan, di mana aplikasi ini menggabungkan algoritma Camellia dan LSB. Berikutnya Haki belum, laporan penelitian yang final belum. Nah, langsung saja saya demokan aplikasinya. Nah, ini aplikasinya saat kita running ya. Aplikasinya menggunakan Java berbasis desktop. Aplikasi ini menggabungkan kekuatan dari Camellia dan algoritma LSB. Nah, jalannya gimana aplikasinya, cara gunainnya? Pertama, kalau kita mau mengirimkan pesan rahasia, kita bisa klik yang enkripsi dan embedding modul ini ya. Nah, ini dia akan enkripsi dengan Camellia dan memasukkannya dengan LSB. Misal nih kita klik, nah di sini kita pesannya apa? Apa misalkan pesan rahasianya, Pak? Datang ke Feby jam 12 malam gitu ya. Misal aja datang ke Feby jam 12 malam. Itu contoh misal pesan rahasianya. Kemudian ada kuncinya. Ini kunci yang untuk membuka pesan tersebut. Misalkan kuncinya apa ini kunci rahasianya? Hamburger pakai nomor atau Terserah, bebas, kunci bebas. Apa? kunci Inggris 99? Kunci Inggris ya. Kunci Inggris 99. Ini kuncinya kita pakai kunci Inggris ya. Hurufnya kecil aja semua mungkin ya, biar gampang diingat-ingat ya. Kunci Inggris 99 ya. Kemudian kita ambil gambarnya. Gambar apa yang mau kita pakai ya. Ini kita misalkan, ini saya ada stok gambar dari saya ini. Gambar pesawat misalkan. Nah, ini nih gambar pesawat ya. Pesan rahasianya datang ke Feby jam 12 malam. Kunci pengamanannya kunci Inggris 99. Nah, ini nanti hasil enkripsi akan kita sisipkan ke dalam gambar pesawat ini. Kemudian saya klik embed ya. Nah, ini udah otomatis akan tersimpan ke sini. Tinggal gambarnya ini kita save dan kirim ke orang yang dituju. Misalkan kita save ya. Save namanya apa ini misalkan? Namanya apa Pak? Nama filenya. Reset on stage, namanya ROS misalkan. ROS, nama filenya ROS, kita save ya. Nah, itu tadi udah gambar ROS tadi, dengan nama ROS tadi kita kirim ke orangnya, orang yang mau dapat pesan rahasia
ini. Nah, kemudian cara bukanya gimana? Cara bukanya kalau di orangnya itu kita pilih yang ini, ekstraksi dan deskripsi. Ntar dulu ya. Kemudian gambarnya tadi dicari ya. Tadi gambarnya ROS ini, ROS.png ini. Nah, ini kita open ya. Open. Kita masukin kuncinya dulu buat buka pesan rahasia yang ada di dalamnya. Tadi kan kuncinya kunci Inggris berapa tadi, Pak? 99. 99 ya. Coba misalkan ganti 98 ya. Kunci Inggris 98. Kita decode. Nah, ini kalau kuncinya nggak sesuai, itu keluarnya kayak gini. Apalagi kalau nggak punya kuncinya, itu nggak bisa keluar. Kalau nggak punya kuncinya. Ini kalau misalkan kunci Inggris tadi 99 ya. 99 kita klik decode. Oh, tadi tulisannya gimana, Pak? Kecil cuma, Pak. Oh, B-nya 1 mungkin ya. Kunci. Oh, ini kurang N ini kunci Inggris. Tadi belum ada N-nya. Kita coba. Datang ke Feby jam 12 malam. Ini kalau kuncinya benar ya. Kalau kuncinya salah ini misalkan kunci Inggris 99 K-nya tak ganti huruf besar ya. Jadi K-nya besar tapi tetap kunci Inggris 99. Tetap nggak bisa. Karena harus sesuai password yang dimasukkan. Nah, jadi itu terjamin keamanannya ya. Nah, kemudian lanjut ya, kita masuk di bagian hasil penelitian ya. Nah, ini hasil dari kriptografinya. Yang pertama, matriks ujinya saya pakai avalanche effect. Nah, avalanche effect itu apa? Itu mengukur seberapa besar perubahan pada hasil enkripsi jika satu huruf saja diubah pada pesan asli. Nah, nilai avalanche effect-nya itu target maksimal avalanche effect sempurna itu 50. Tapi ya nggak bisa, 50% itu nggak bisa. Tetap lebih sedikit atau kurang sedikit. Tapi kalau 50 sampai 60 itu sudah kategori bagus. Nah, hasil aplikasi yang saya buat ini, avalanche effect-nya itu 54,37% ya. Artinya apa? Artinya algoritma yang kami buat sangat sensitif dan kuat, lebih kuat dibanding algoritma DES yang merupakan standar keamanan di Amerika sebelum algoritma AES, namun lebih lemah dibanding AES. Jadi terus terang, hasilnya kalau dari segi avalanche effect lebih bagus AES. Tapi nilai 54% itu juga sudah bagus karena di bawah 60. Nah, mengubah satu titik saja pada pesan, kita akan menciptakan hasil acak yang sama sekali berbeda, membuatnya mustahil untuk ditebak. Kemudian hasil steganografinya ya, ini matriks ujinya PSNR. PSNR itu untuk apa? Mengukur kualitas gambar setelah pesan disisipkan. Semakin tinggi, semakin baik. Nah, ambang batas manusia, kalau nilai PSNR-nya di atas 40, itu sudah tidak akan bisa ketahuan mana gambar yang tanpa pesan rahasia dan mana gambar yang ada pesan rahasianya. Nah, hasil kami PSNR-nya rata-rata 75 dB, artinya apa? Gambar yang berisi pesan rahasia secara visual identik dengan gambar aslinya. Artinya tidak ada yang akan curiga. Nah, jadi apa maknanya? Oh, kemudian ini ya, ini saya share apa itu papernya ya. Ujinya ini terkait hasilnya. Ini ujinya. Saya mengujinya gambar yang ada itu bukan gambar monyet, burung itu. Ini bukan asal gambar ya, tapi ini adalah gambar standar yang digunakan untuk riset terkait steganografi. Itu gambarnya dari USC CP dataset. Jadi bukan asal gambar nyomot itu, enggak, itu emang ada kriterianya. Kemudian ini uji PSNR ya, uji steganografinya. Ini PSNR-nya tinggi-tinggi, rata-rata 75.
Kemudian ini uji kriptografinya untuk menilai avalanche effect. Nah, ini avalanche effect-nya juga tinggi, walaupun kalau dibanding AES ya lebih bagusan AES terus terang, tapi ini tidak jelek. Nah, ini implementasinya. Nah, kemudian ini apa itu perbandingan hasil steganografinya ya. Ini gambar asli dan yang ini gambar yang ada pesan rahasianya. Itu kalau kita uji secara histogram warnanya, itu histogram warnanya identik. Artinya apa? Artinya gambar yang ini dan yang ini itu tidak bisa dibedakan oleh mata normal. Tidak bisa dibedakan mana pesan rahasianya di mana, itu nggak bisa dibedakan. Nah, ini jadi apa maknanya? Kekuatan ganda yang terbukti. Pesan terkunci dengan rapat, avalanche rate-nya 54%. Kemudian keberadaan pesan itu tersamarkan, PSNR-nya tinggi, dB, artinya tidak bisa itu diketahui oleh mata normal. Nah, kemudian sinergi sempurna, jika metode penyembunyian steganografi terdeteksi pun, penyadap masih harus berhadapan dengan brankas super kuat atau keamanan kriptografi yang tidak bisa mereka buka. Jadi kalau walaupun misalkan ini gambarnya diekstraksi ya, kemudian pesannya terambil. Nah, itu pesannya masih teramankan dengan algoritma Camellia-nya tadi. Jadi akan sangat sulit untuk dipecahkan ya. Kemudian kesimpulannya, sistem hibrida yang kami usulkan berhasil menggabungkan kekuatan enkripsi dan seni penyembunyian pesan secara efektif, terbukti kuat dalam mengamankan konten, avalanche rate-nya 54%, kemudian terbukti tidak terdeteksi secara visual karena PSNR-nya sampai 75 dB rata-ratanya ini ya. Kemudian menawarkan solusi keamanan berlapis yang praktis dan andal untuk melindungi komunikasi digital di era modern. Nah, kemudian apa selanjutnya? Apa selanjutnya yang akan saya lakukan? Ini roadmap penelitian saya ya, terus terang. Jadi saya meneliti terkait kriptografi itu sejak 2015. Kemudian sejak 2019 saya menggabungkan kriptografi dan steganografi. Dan kemudian 2025 alhamdulillah ini Litap Dimas saya mengambil tema ini. Nah, berikutnya 2028 rencana saya akan melakukan improve algoritma Camellia. Apa improve yang akan saya lakukan? Saya akan mengimprove untuk meningkatkan nilai avalanche effect agar bisa lebih rendah dari 54%. Ya, harapannya bisa turun 1 atau 2, misalkan ke 51 atau 52%, sehingga kekuatannya semakin kuat dan sangat sulit untuk dipecahkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kali ada pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Alvan. Monggo, Pak. Baik, barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan atau kita diskusi interaktif. Menarik sekali ini karena pembahasan teknologi itu tidak akan ada habisnya. Update terus tanpa, kalau kita berhenti ya akan ketinggalan, sangat-sangat ya. ketinggalan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan ataupun diskusi interaktif lebih lanjut, kami persilahkan. Halo, tanya. Iza, Pak Reza, Pak Reza. Operator. Ya, ini meskipun saya belum expert di bidang ini nih, informatika. Nah, sebagai gambaran saja ini barangkali yang model seperti narasumber ini apakah di Indonesia sudah diimplementasikan, sudah yang buat, atau barangkali pemerintah sendiri sudah punya wacana, misal di
apa namanya di BIN itu atau di Badan Siber itu pakai kayak model jenengan ini apakah di Indonesia sudah ada? Kalau ada ini barangkali apa ya? Ini keakurasian lah. Barangkali keakurasian ini eh, model ini bisa di apa namanya? Ya di share ke para pendengar. Terima kasih itu dulu. Baik, itu dari Pak Iza. Langsung ya. Langsung mawon, mungkin langsung. Oke, Interaktif. kalau di Indonesia sudah ada apa belum? Kalau pengamanannya itu sudah ada. Jadi kayak aplikasi WA itu ya sudah ada pengamanannya. Kalau di aplikasi pemerintah ya sudah ada pengamanannya. Tapi dia masih pakai algoritma, rata-rata umumnya pakai algoritma AES. Apakah Indonesia sudah punya algoritma sendiri? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kalau Indonesia terus terang, setahu saya itu belum punya algoritma kriptografi sendiri. Berbeda dengan Cina, itu sudah masif dan ada ketentuan di pemerintahan Cina itu kalau data rahasia itu harus diamankan dengan kriptografi buatan Cina sendiri. Di Jepang itu sudah ada, misalkan tadi itu eh, Jepang itu, walaupun perusahaan swastanya Jepang. Kemudian di Rusia juga sudah ada. Jadi kalau di Indonesia, kalau sudah pakai algoritma enkripsi apa belum, itu sudah. Tapi sudah punya algoritma enkripsi sendiri apa belum, itu setahu saya belum. Kemudian apakah bisa dibagikan? Bisa. Ini nanti saya bagikan setelah papernya publish ya. Linknya sudah ada di paper saya yang sudah saya anu ya apa ini link download aplikasinya ya, download aplikasinya, link download semua aplikasi ini sudah saya cantumkan di ini di sini ya, di sini sudah ada, tapi nanti nunggu ininya publish dulu ya. Belum publish nanti di share nanti ya, jangan dulu lah, Siap, tapi siap. nanti tetap saya share. Ya, Oke. itu Pak Iza. Oh ya, Ada ini tanggapan? ya ini barangkali saya ini juga apa namanya eh, mengapresiasi ini produk ini ya. Apalagi ini nanti bisa memproteksi apa namanya ya katakan aplikasinya kampus yang barangkali mudah dijebol oleh pihak lain. Itu saja barangkali ini gambarnya gimana ini misal kalau bisa ini. Terima kasih. Kalau kalau ini basisnya desktop ya, artinya nanti aplikasinya dipakai di komputer masing-masing. Jadi nanti kalau mau Oh, ngirim data rahasia, nah itu pakai aplikasi itu. Cuma ya itu aplikasi kayak gini kalau tersebar luas itu malah sebenarnya agak bahaya juga karena menghambat kinerja kayak KPK gitu. Jadi misalkan kayak pejabat-pejabat mau komunikasi itu kalau dia pinter pakai kayak gini itu sulit itu dibaca komunikasinya apa sulit. Jadi oke, ya oke. kayak pisau itu ya kalau tersebar masif itu bisa bagus bisa jelek juga. Oke, oke. Berarti ini ya, space-nya berarti atau eh, ini apa namanya? Ya, space-nya berarti di ini ya di desktop ya berarti ya, nggak Nggih, di Pak. Android atau ini ya Kalau di sejenisnya Android ya. saya pernah bikin tapi yang di kampus yang sebelumnya itu di penelitian yang sebelumnya itu ada berbasis Android. Kalau yang ini berbasis desktop. Oke. Terima kasih, terima kasih. Mungkin dari yang lain. Ya, makasih Pak Iza. Izin bertanya Pak, bisa? Bertanya? Ya, ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Imam sama Pak moderator.
Terima kasih waktunya dan ini menurut saya udah langkah awal luar biasa. Salah satu bidang informatika bisa disampaikan di sini. Insya Allah ini menjadi awal mula untuk selanjutnya untuk bidang-bidang ilmu informatika yang lainnya. Ini lebih ke keamanan sistem atau keamanan data ya, Pak Imam ya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan karena kriptografi ini juga salah satu hal yang emang lagi rame dibicarakan atau digunakan karena sekarang data itu kan nggak hanya fisik ya, banyak data itu adalah sifatnya soft file lah gitu. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan dari algoritma yang tadi disampaikan oleh Pak Imam itu adalah kalau kriptografi yang Pak Imam nyatakan ini kan kriptografi klasik ya Pak Imam ya. Karena sekarang udah ada namanya adalah kuantum kriptografi. Perbedaannya antara kuantum kriptografi dengan kriptografi klasik yang dari Pak Imam ini apa ya? Mungkin bisa sedikit kasih gambarannya Pak Imam. Karena beberapa waktu ini emang lagi banyak mainannya di kuantum juga. Kebetulan di Udinus saya kuliah juga lagi kenceng-kencengnya mainan kuantum ini. Mungkin bisa sedikit kasih gambaran Pak Imam. Kalau anu ya, membedakan kriptografi klasik atau modern itu sebenarnya agak nggak ada patokan aslinya ya. Kadang itu yang dimaksud kriptografi klasik itu kayak kriptografi yang jadul. Misalkan Caesar Cipher, Vigener, eh, ya yang algoritma jadul lah. Nah kalau algoritma modern itu yang saat ini masih dipakai ya. Contohnya AES, DES, sama Camellia ini. Jadi saya menganggapnya ini algoritma modern ya. Cuma bedanya apa algoritma kriptografi modern dengan kuantum ya? Ini secara singkatnya, itu algoritma kriptografi kuantum itu dia diciptakan untuk menghindari bisa bertahan dari serangan komputer kuantum yang bisa melakukan brute force attack secara cepat ya, secara banyak ya. Nah, intinya kalau setahu saya itu di kuncinya itu, dia bedanya di kuncinya. Jadi kalau kriptografi yang kuantum itu kuncinya itu lebih lebih banyak, ada beberapa kunci yang digabung. Itu kalau secara sederhananya gitu. Tapi kalau implementasi praktisnya itu masih jarang algoritma kriptografi kuantum yang sudah dipakai, ya mungkin kayak di Bitcoin itu mungkin bisa juga kuantum ya. Cuma kalau sederhananya, setahu saya kalau algoritma kriptografi kuantum itu panjang kuncinya lebih panjang. Jadi dia dari gabungan beberapa kunci. Ada perbedaan secara matematis nggak Pak? Karena sebacaan saya kok yang namanya kriptografi klasik sama kuantum itu ada perbedaan di matematisnya. Cara kinerja yang klasik itu lebih matematis, kalau yang kuantum itu lebih ke hukum fisika kuantumnya. Jadi bukan Mungkin tergantung mungkin sama iya. matematisnya. Mungkin iya, karena itu salah satu tujuannya kan untuk menghindari serangan brute force attack itu. Jadi kuncinya itu lebih sulit diserang kalau dia pakai teknologi komputer kuantum. Kalau yang ini yang kayak Camellia itu kan panjang kuncinya kan 256 byte ya. Jadi kalau diserang itu kan ada perhitungan matematisnya, dia akan lebih cepat apa itu terbongkar itu kalau brute force. Kalau kuantum mungkin intinya itu lebih panjang dan itu untuk menghindari serangan brute force dari komputer kuantum. Tapi kalau matematisnya gimana saya kok belum mempelajari sampai ke situ. Tapi ya mungkin ke depan akan ke situ. Mungkin lebih keren lagi emang kalau udah mulai diikutkan di roadmap penelitian Pak Imam itu ada kuantumnya kayak Pak. Karena ke depan tantangannya ini lebih ngarahnya ke kuantum. Jadi ini mungkin sedikit tambahan buat ada titik satu lagi di roadmap penelitiannya Pak Imam adanya coba di kuantumnya itu. Iya benar-benar. Masuk Karena Pak. kalau yang saya lihat di roadmapnya itu kayaknya belum menyantumkan Belum ada. arah ke kuantum ya. Padahal data sekarang arahnya ke kuantum itu, enkripsi, deskripsi dan sebagainya, kecepatan data dan sebagainya. Sekarang yang akan berkembang itu arahnya ke kuantum. Jadi mungkin Iya. ini bisa dicoba. Kalau butuh autor dua, siap Pak. Nanti nama sama email saya kirimkan Pak. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan yang sangat bagus karena emang
Ya, terus terang komputer sekarang berkembangnya ke arah komputer kuantum dan algoritma seperti Camellia AES itu sangat rawan kalau komputer kuantum sudah ada masalah. Kenapa? Karena kecepatannya sudah sangat tinggi sehingga kalau diserang dengan teknik brute force attack itu bisa terpecahkan. Terima kasih Pak Riksam. Ya, terima kasih Pak Riksam atas pertanyaannya dan diskusinya. Sangat menarik sekali ya. Monggo yang lain barangkali masih ada kesempatan untuk berdiskusi secara interaktif. Tanya Pak Alvan. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Ini menurut saya cukup menarik ya. Kalau saya pernah melihat ini ya, punya skripsi punya teman gitu dulu. Saya kan matematika juga S1 itu, tapi dia lebih ke aljabar abstrak. Itu juga terapannya juga di kriptografi ya. Saya pernah melihat itu dan yang saya tanyakan apakah kriptografi memang basicnya memang matematika khususnya di aljabar abstrak atau itu hanya satu bagian saja mungkin kalau dalam penerapan kriptografi itu apakah memang basicnya itu menggunakan aljabar abstrak atau itu hanya satu saja dari sekian basic yang digunakan mungkin ya di kriptografi. Kalau dari Pak Imam sendiri itu apakah menggunakan basic aljabar abstrak juga atau seperti apa untuk kriptografi Camellia dan yang lainnya mungkin? Terima kasih, pertanyaannya itu saja. Itu setahu saya ya, kriptografi itu dasarnya dari matematik. Jadi kayak matematik murni di Undip itu setahu saya ada makul kayak kriptografi ini. Jadi minimal kemarin belum lama kok. Saya nge-review artikel dari mahasiswa S2 Undip ya. Itu saya lihat jurusannya itu matematik. Ya nggak tahu itu buat tesis apa disertasi itu. Nah, jadi dia juga membahas tentang AES. Jadi yang dibahas ya dari sisi matematiknya, kayak misalkan dari panjang kunci 256 itu ketahanannya berapa lama, kemudian bagaimana cara meningkatkan itu kayak gitu. Jadi kalau matematiknya di mananya ya saya cuma taunya sebatas itu, tapi beberapa artikel yang saya baca dan kebetulan saya jadi reviewer juga, beberapa orang yang peneliti yang submit itu tak lihat itu dari jurusan matematik, tapi matematiknya yang murni, bukan yang pendidikan. Sudah terjawab apa belum? Baik, Pak Samsul, Oke, berarti memang tanggapan barangkali. ya memang basicnya memang kalau saya tahu saya juga memang aljabar itu ya aljabar abstrak ataupun ya turunannya dari situ sih. Saya juga dulu sempat melihat sekilas itu juga aljabar semua gitu untuk merumuskan suatu enkripsi dari kriptografi tersebut. Oke, itu saja mungkin. Jadi mungkin yang kalau di informatika lebih aplikasinya gitu nih, belum nggak masuk yang sampai detail ke basicnya dari matematikanya atau gimana? Kalau berdasarkan artikel yang kadang saya baca atau saya review, kalau dari orang matematik lebih ke hitung-hitungan kayak daya tahannya, waktunya, itu kalau dari matematik ya. Kalau dari orang informatika lebih ke implementasinya. Jadi kalau di saya ini kan di artikel yang saya tulis itu kan lebih ke implementasi sama kekuatan ya dari parameter avalanche effect-nya. Tapi kalau dari orang matematik mungkin lebih ke kekuatan dalam bertahan melawan brute force attack. Jadi serangan dalam kriptografi itu kan banyak. Nah, kalau yang secara matematik itu kayak
ke brute force attack-nya itu. Ngoten, Ya, Pak. berarti kalau yang kaitannya tadi disinggung Pak Rizam, kuantum itu mungkin lebih detail di matematikanya itu kayaknya ya, secara Nggih, matematiknya nggih. mungkin lebih rumit daripada yang klasik gitu mungkin ya. Nggih, leres. Jadi Oke. awalnya itu kayaknya matematiknya dulu baru diimplementasikan di apa Iya, itu IT-nya. iya. Makasih Pak. Sun. Nggih, Pak, sama-sama. Nah, terima kasih Pak Samsul. Masih ada? Monggo, Pak. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi, berinteraksi langsung. Oh, Pak Abdul Majid itu. Abdul Monggo share. Majid. Monggo, Baik, Pak Abdul Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf, kameranya tidak terbuka, nggak apa-apa ya? Suaranya kedengaran kan? Nggak apa-apa share, Iya. aman. Iya, terdengar Pak, masih aman. Yang pertama-tama, saya mengapresiasi nih Pak Imam, Syekh Imam Prayogo sudah mempresentasikan penelitian tentang steganografi ya, dan juga kriptografi. Dan itu hasilnya juga tadi sudah diuji. Cuman pertanyaan saya, pengujian besar atau ukuran pixel itu kelihatannya tadi belum ada ya, Syekh. Apakah gambar yang telah dienkripsi tadi bisa lebih kecil atau malah lebih besar gitu? Apalagi di situ ada kriptografi dan juga digabungkan dengan steganografi. Nah, bagaimana itu kualitas ukurannya ya? Kalau tadi kan kualitas warnanya sih kayaknya masih agak tetap ya. Hanya saja ukurannya bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah steganografi itu juga bisa digunakan untuk mengenkripsi tulisan gitu, misalnya yang besar sekali kan tadi tulisannya hanya datang ke Feby jam 12 gitu. Bagaimana kalau tulisannya misalnya satu file misalnya besar seperti itu? Terima kasih, itu saja Syekh atas jawabannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang pertama Tentang apa, Pak? size. Ukurannya ya, Pak ya? Ukuran Size. size-nya ya. Ya, Jadi kalau filenya size-nya ya, kalau size-nya itu akan lebih besar, Pak. Akan lebih besar sedikit. Karena kan teksnya masuk ke gambar itu. Dia menambahkan byte-nya, jadi lebih besar. Tapi resolusi dan formatnya tetap sama. Resolusi dan formatnya tetap sama. Ini saya izin share screen ya. Ini ya. Ini gambar mana tadi? Nah, ini ROS ya, ini ROS. Ini yang asli. Yang asli itu ukurannya 400 kilobyte, yang setelah ada pesannya jadi 500 kilobyte. Jadi resolusinya, maksudnya ketajamannya sama, Pak. Ukuran pixelnya juga sama, ini nggak ada beda sama sekali. Karena apa? Karena dimasukkannya itu di dalam byte-nya ini, Pak. Tulisannya itu dimasukkan ke dalam byte terkecil ini, di dalamnya sini. Nah, berapa tulisan yang bisa dimasukkan? Nah, ini hitung-hitungannya kayak gini, Pak. Ini misalkan gambar ini ya, atau gambar ini aja yang ada di artikel. Gambarnya ini luasnya itu 512 kali 512 pixel. Berarti dia bisa menyimpan tulisan 512 kali 512. Nah, 512 kali 512. Nah, dia bisa menyimpan 262.000
144 byte. Nah, tinggal satu hurufnya itu kan kita tahu kalau misalkan huruf A itu dikonversi ke byte itu kan ada 8 ya. Ada 8 digit ya. Nah, berarti dibagi 8. Nah, satu gambar ini maksimal bisa menampung 32.768 karakter. Spasi dihitung karakter karena yang disisipkan di sini itu bukan tulisan huruf A, B, C, tapi binernya, Pak. Biner dari huruf A itu apa? Misalkan biner dari huruf A itu 10001 ini misal ya. Nah, satu yang awal itu nanti disisipkan ke dalam piksel paling pojok sini. Ini piksel sini. Nah, kosongnya disisipkan ke dalam sebelahnya kayak gitu, Pak. Jadi ini gambar ini bisa disisipi 32.000 karakter. Seperti itu, Pak Majid. Terjawab? Iya. Terjawab? Iya, maksud saya gambar atau pesan terenkripsi tadi berarti lebih besar gitu Nah, iya, ukurannya ukurannya ya lebih Pak ya. besar. Iya. Karena kebetulan saya juga dulu pernah membuat atau pernah tim juga membuat justru malah gambarnya lebih kecil jadinya Pak pesannya. Artinya berarti saya bisa bergabung juga ini untuk mengembangkan. Oh, Jadi siap. pesannya itu harusnya lebih kecil gitu. Ada yang Oke. stego jadi lebih kecil maksud saya seperti itu. Artinya jadi setelah diberi steganografi itu diusahakan lebih kecil kalau gitu. Maksud Iya. saya apakah itu bisa ditambahkan gitu. Seperti Berarti itu. dengan nanti autor ketiga sih ya. Hari jam kedua. Enggak, kalau ini ya, kalau cuma disisipkan menggunakan steganografi aja, tidak ada teknik kompresi ya. Tidak ada teknik kompresi, itu teorinya tidak mungkin lebih kecil. Teorinya tidak mungkin lebih kecil. Kenapa tidak mungkin lebih kecil? Misal nih, jenengan punya mobil, mobilnya ditaruh tas, dimasukin ke dalam mobil. Pasti kan Tapi itu beratnya ada mobil lebih besar. Kalau bisa enggak beratnya tapi itu lebih ada ringan. Nah, itu harus ada teknik kompresi. Misalkan kalau nggak salah contoh teknik kompresi itu kayak base 64 kalau nggak salah. Itu setahu saya ya seperti iya itu. salah satunya. Ada teknik kompresinya. Jadi tidak hanya kriptografi dan steganografi, tapi kriptografi, steganografi, dan kompresi. Kemudian Iya, tadi saya kriptografi. terima kasih. Iya, Pak. Tadi yang Sama-sama. kedua, pertanyaan kedua belum terjawab. Yang fungsi. Oh, yang itu ya. Steganografi bisa untuk melakukan enkripsi enggak ya? Bukan, artinya tadi kan pesannya pendek, maksud saya kalau dalam tulisannya panjang itu saya Oh, bisa, katakanlah Pak. mungkin satu artikel Bisa, Pak. Bisa kita dimasukkan ke coba. aplikasi ini. Bisa, tapi maksimal itu tadi gambar itu untuk 32.000 karakter. Spasi dihitung karakter. Jadi kalau pesannya panjang, itu nanti bisa masuk. Tapi efeknya apa? Efeknya nanti nilai PSNR-nya turun. Jadi tidak akan 72 dB, tapi itu akan turun. Jadi nanti bisa dipraktekkan kalau kita ketemu. Oke. Lanjut. Matur Gitu ya, suwun, lanjut. Pak Moderator, Pak narasumber. Iya. Oke, terima kasih atas diskusinya Pak Majid. Selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Majid. Terima kasih. Terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu yang kami hormati. Izin bertanya Bapak. Oke, monggo. Terima kasih. Terima kasih Pak Alvan selaku moderator. Izin bertanya Pak. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Reza, saya dari
alumni Prodi Perbankan Syariah, kebetulan sekarang melanjutkan di UIN Gus Dur, jurusan Magister Ekonomi Syariah, Pak. Izin bertanya terkait enhanced security ini, ada nggak sih Pak tantangan yang dihadapi materi terkait pencarian data ini sehingga research ini bisa publish dan akan submit di sebuah artikel. Lalu pertanyaan yang kedua, untuk enhanced security ini apakah sudah diimplementasikan di lingkup perbankan, Pak? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Tadi kesulitan dalam mencari datanya ya. Nggak sulit ya mencari datanya karena gambarnya itu sudah disediakan ya. Jadi kayak peneliti di bidang steganografi itu udah ada panduan gambar-gambar yang digunakan. Seperti tadi gambar monyet, pesawat itu sudah ada standarnya dari sana. Kita nggak pakai gambar lain. Kemudian kalau yang sulitnya itu di ngodingnya sebetulnya. Karena nggak ada referensi ini. Algoritma Camellia itu di bahasa pemrograman yang spesifik itu nggak ada. Atau saya nggak menemukan lah. Adanya itu kayak algoritmanya, referensi algoritma dalam bentuk pseudocode. Itu ada kalau referensi itunya. Kemudian kalau sudah diterapkan belum, itu sudah Pak. Jadi untuk diperbankan di seluruh dunia itu algoritma keamanan yang digunakan adalah AES. Karena emang kiblatnya perbankan itu kan Amerika ya. Jadi ya sudah ada. Cuma saya baca kemarin tuh baca-baca itu di Cina itu ada undang-undang kalau data sensitif di Cina itu wajib juga dienkripsi dengan algoritma keamanan buatan Cinanya sendiri. Dia nggak mau tergantung dengan Amerika. Nah itu saya kurang tahu kalau di Indonesia harusnya pakainya AES juga kalau di Indonesia. Karena kalau di Cina itu agak beda ya. Kayak misalkan WeChat atau WA ya. WA itu kan pakai AES. Tapi di Cina itu kan dia bikin aplikasi sendiri ya. Namanya WeChat. Google di Amerika, kalau di Cina kan pakai Baidu. Jadi kalau di Cina itu lebih mandiri ya. Tapi kalau di Indonesia setahu saya pakai AES semua. Ngoten nggih Bang. Yang gimana? Yang kedua, yang tanggapannya masih ada tanggapan, Mas Reza untuk pertanyaan pertama? Mungkin cukup Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Yang kedua, Mas tadi yang sudah apakah bisa sudah diimplementasikan? Sudah. Dalam Diperbankan perbankan? sudah. Dia pakainya AES. Oh ya, baik. Terima kasih Mas Reza atas pertanyaannya. Baik, masih ada yang lain? Barangkali ini masih saya buka sesi interaktif. Satu kali lagi kayaknya. Ya, mungkin sekali lagi. Monggo Bapak Ibu. Mau tanya Pak. Mau coba. Jadi akun jual Shopee saya ini ya, marketplace itu kadang ada yang itu bocor emailnya atau itu keamanan email itu bagaimana cara mengamankan email untuk Kalau itu Pak, macam-macam ya. Bisa servernya yang bocor, bisa juga perangkat jenengan yang tersadap. oh ya Bisa juga karena kalau AES itu apakah lemah? Itu kuat sebenarnya, Pak. Secara matematis itu kuat. Jadi berarti ada berapa faktor? ada banyak faktor. Kuat, cuma faktanya itu kan seluruh dunia sering disadap sama Amerika. Nah ini menurut dokumennya Snowden itu kita komunikasikan itu kan ada pipa di bawah laut itu Pak. Apa itu kabel komunikasi internet itu. Nah itu kabelnya itu kayak
Singapura atau di Australia itu dipasangi alat penyadap, kata Snowden. Oh, iya. Makanya dia bisa Untuk menyadap gitu ya. setelah dia tahu datanya, kan datanya dienkripsi pakai AES. Nah, ada kemungkinan itu Amerika bisa membuka AES-nya itu, ada kemungkinan di situ. Sebenarnya berapa kali ada akun saya itu terdeteksi dicoba dibuka di beberapa Tempat ya, tempat yang lokasi lain, lain ya. dan lokasi yang lain, bahkan negara Iya. lain posisinya. Jadi itu ada banyak faktor juga. Oh, iya. Bisa juga emang dia sengaja nyoba buka jenengan. Intinya kalau secara teori, kalau jenengan pingin bikin password yang kuat, aman, itu passwordnya harus ada kombinasi kayak ini loh, kayak bintang, pagar itu. Oh, Ada kombinasi itu, kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka. Kenapa? Karena itu ASCII-nya, nilai ASCII-nya kan nyebar itu. Oh, iya. Nyebar di tinggi sama di rendah. Nah, itu kalau diserang pakai brute force attack, serangan yang paling umum, itu yang kuat. Paling kuat itu ya, Pak? Ya itu kuat lah. Oh, iya. Terima kasih, Pak Imam. Itu pengalaman pribadi saya yang memiliki beberapa akun yang sempat hampir dijebol. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanya? Terakhir Mas, barangkali kalau belum ada. Oh, belum. Monggo Pak Dekan. Monggo. Ini pertanyaannya dari orang yang awam mengenai ilmu ini, Mas Imam. Tapi yang kita lihat dalam keseharian kita, misalnya apa? Tapi gini ya, pertanyaan saya ini nanti ada hubungannya dengan tema jenengan atau tidak aja, saya nggak tahu nih, saking awamnya saya ya. Tapi karena tadi sudah masuk ke apa tadi itu penyadapan ya dan pengambilan akun misalnya, maka ini saya tanyakan. Misalnya beberapa waktu yang lalu akun media sosial di kampus kita ini kan diganggu ya oleh mesin-mesin atau link slot, judi slot gitu kan. Baik yang dimiliki oleh rektorat maupun oleh unit-unit begitu. Padahal emailnya sudah menggunakan email institusi ya. Bahkan yang Febi sendiri saat itu memang kita masih menggunakan email Google sampai sekarang untuk yang akun Instagramnya nggak bisa kita ambil kembali itu. Nah kalau yang kayak gitu itu kuncinya di mana Mas, dan apa keterkaitannya dengan tema yang hari ini jenengan angkat itu? Itu pertanyaan gampangannya seperti itu Mas Imam. Matur nuwun. Kalau Pak, kalau setahu saya ya, yang teknik penyadapan itu kan banyak ya. Jadi teknik keamanan banyak, teknik penyadapan juga banyak. Kalau yang akun diambil alih itu setahu saya itu mayoritas faktornya dia menjelajah situs-situs kayak download game bajakan, kayak situs yang terlarang gitu. Nah, itu nanti kan kadang ada iklan yang langsung muncul ya, langsung kayak klik ya. Nah, itu kadang itu ada virusnya itu, Pak. Ada file yang langsung terinstal. Nah, ada kemungkinan file yang langsung terinstal itu terpasang kayak apa itu yang buat detek ketikan keyboard kita. Namanya apa? Keylogger. Nah, bisa aja passwordnya sudah kuat, sudah misalkan bintang 1, 2, 3 pagar rahasia 02 sudah kuat, tapi kan dia cara nyerangnya pakai keylogger. Jadi misalkan saya buka situs yang aneh-aneh kayak game bajakan atau apa, nah itu kadang ada iklan langsung muncul, langsung install sesuatu di laptop kita. Nah itu kalau yang ada keyloggernya itu kan bisa kebaca itu Pak, ketikan kita. Dia akan mengirim data ketikannya saat kita online. Nah nanti penyadapnya kan bisa ngamati. Oh, setelah dia ngetik alamat email, ada Gmailnya, dia ngetik something.
Nah, something-nya itu kan dicurigai sebagai password buat masuk ke akun itu. Nah, salah satu caranya gitu. Mungkin itu sudah menjawab apa dereng ya, Pak? Ya. Nah, terus untuk bisa mengantisipasi itu, kalau saya pahami dari penjelasan Mas Imam, berarti kita jangan sering buka aplikasi atau web yang kira-kira nggak aman gitu ya, yang Iya, terkadang yang ada. kira-kira aneh-aneh. Ya. Oke. Nggih, terima kasih. Iya, Pak. Ya, terima kasih Pak Dekan atas pertanyaannya dan diskusinya. Gimana Pak Imam, masih atau sudah cukup? Ya, cukup saya kira ya untuk research hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kegiatan research on stage pada pagi hari ini telah selesai. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.